kemudian menimpa salah satu sekolahan ya, yang di sini adalah asrama, dan membuat lubang seperti crater. Ini namanya impact crater, dan ini sampai kurang lebih diameternya sekitar 12 meter dia di sini. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT hingga kini masih terus menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Tercatat kurang lebih 13.000 penduduk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Lalu bagaimana kondisi terkini dan juga dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki? Kami sudah terhubung dengan ahli vulkanologi, ada Adi Susanto atau Andi Vulkano yang ada di wilayah Flores Timur. Halo, selamat siang Mas Andi. Ya Mas Andi, kami belum mendengar suara Anda Mas Andi. Oke. Selamat siang. Bisa Siang jelas? Mas Andi, bisa dijelaskan saat ini Mas Andi ada di mana dan dalam rangka apa ke sana Mas Andi? Ya, saya ada di Desa Konga, salah satu titik pengungsian yang penduduknya kurang lebih yang dievakuasi di sini sekitar 1.000 sampai 1.200. Nah, saya kesini dalam rangka untuk mengamati Gunung Api Lewotobi. Ini ada karena saya dari Vulcan Discovery, salah satu portal atau juga Vulcano Agency yang di Jerman, sehingga saya memang setiap gunung api erupsi saya selalu datang untuk meliput dan mengamati serta mengambil sampel dari batuan yang setelah pasca erupsi seperti itu. Oke, berarti Mas Andi di sana saat ini ada di lokasi pengungsian ya Mas Andi. Mas Andi, apakah Mas Andi juga ke lokasi atau daerah yang terdampak langsung Gunung Lewotobi laki-laki ini Mas Andi? Ya, jadi saya juga melihat dan mengamati beberapa desa yang terlanda oleh namanya jatuhan bom dari erupsi Gunung Lewotobi 3 November sampai kemarin. Itu saya masuk di desa Klatanlu namanya, kemudian ada desa Wolorono. Nah, di situ saya melihat bahwasanya memang ada aktivitas yang anomali pada waktu itu tanggal 3 November, sehingga ada bom dan kubah yang terbongkar dan terlempar sejauh sampai 5 sampai 7 km ya. Bayangkan saja betapa bahayanya suatu gunung seperti Lewotobi yang sekarang sedang aktif eruptif seperti itu. Oke, lalu untuk saat ini bagaimana keadaan dari Gunung Lewotobi laki-laki? Apakah masih ada aktivitas, peningkatan aktivitas atau mungkin penurunan aktivitas, Mas Andi? Ya, tadi malam saya ke pos Gunung Api Lewotobi, berjumpa dengan beberapa petugas yang memberikan keterangan, dan saya memang ngecek sendiri ke seismiknya, kegempaannya. Juga saya dapat informasi dari beliau bahwasanya masih banyak gempa hembusan, kemudian microtremors yang continuous. Nah, ini menandakan bahwasanya aktivitas magma masih tinggi ya. Memang hari ini ada sedikit penurunan, tetapi tadi malam saya melihat ada lagi erupsi yang ada pijar di puncak, kemudian juga ada aliran lava, kemudian guguran lava, juga ada aktivitas stromboli, artinya seperti bunga api seperti itu yang kurang lebih 5 jam, dari jam 11 sampai jam 3 pagi kalau nggak salah. Dan saya di sana sampai malam tidak tidur sampai sekarang. Oke. Mas Andi, bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa ini gambaran dampak erupsi dari Gunung Lewotobi laki-laki? Mas Andi juga sempat menyinggung soal adanya bom lava ya, yang juga menyebabkan adanya kawah di daerah-daerah yang terkena dampak erupsi. Ya, jadi bom lava ini analisanya adalah jadi ketika erupsi sebelumnya dari mulai Maret sampai April, ini masih aliran lava, magmanya masih cair dengan tekanan gas rendah. Nah, mungkin setelah itu karena ada titik berhenti, jadi periode ketika berhenti istirahat, dan mungkin ini mengakumulasi semua energi, nah, sehingga saya melihat batuannya agak kental ya, sudah hampir intermediate ke andesitik, sehingga lebih kental begitu. Dan mungkin dia ada akumulasi gas yang terkumpul, kemudian ada sumbatan sehingga membongkar kubah tersebut. Ya, mungkin dari magma primer kemudian naik, nah kemudian dia diledakkan seperti itu, dan ini memang sangat kuat sehingga bom lavanya jatuh dan mendarat di pemukiman,
juga di lapangan yang membuat diameter dari kawah itu sampai 13 km dan kedalaman sampai 3-4 meter, ya luar biasa dampaknya. Oke, baik. Mas Andi, mungkin bisa digambarkan sebenarnya bom lava ini apa sih? Ini kemudian menjadi batuan atau dalam bentuk cairan, Mas Andi? Ya, lava bom ini adalah magma yang dikeluarkan ya dengan energi tinggi dari suatu letusan gunung api. Jadi dia magma cair yang bisa berbentuk basaltik atau medium, intermediate atau andesitik. Nah, jadi kekentalan dari magma dan kekuatannya tergantung dari viscosity atau kekental magma tersebut dan tekanan gas yang ada dalam gunung api tersebut. Nah, dalam kasus ini memang sepertinya gasnya terakumulasi dan tinggi sehingga membongkar kubah lava yang ada pada tanggal 3 tersebut. Nah, kubah lava ini sudah terbentuk ya sama aliran lava yang menyumbat sebelumnya, sebelum tanggal 3 November. Nah, setelah tanggal 3 November, kemudian tanggal 5 sampai 7, kemudian tanggal 10 sampai 13 itu masih meraung. Sehingga tanggal 10 itu hampir semua penduduk diungsikan total dari Kecamatan Boru dan sekarang sudah ada 7 titik pengungsian. Sehingga hampir kurang lebih sekitar 12 sampai 15 ribu penduduk diungsikan sampai sekarang, seperti itu, Mbak. Berarti bom lava ini yang juga jadi pemicu terbakarnya rumah-rumah warga saat terjadinya erupsi pertama kali, Mas Adi? Ya, betul ya. Ini dari bom lava dulu. Sebenarnya juga ada aliran awan panas atau pervasive flow, tetapi belum sejauh sampai ke tempat warga. Nah, tapi jatuhan abunya sangat masif sehingga ini juga membuat hampir semua vegetasi kering dan jatuh seperti itu karena berat ya dari abu ini. Nah, juga setelah itu ada lagi bahaya kedua yaitu lahar. Nah, ini dari material erupsi yang bertemu dengan air hujan sehingga ini juga bahaya sekunder yang bisa terjadi setiap saat karena sekarang kita mesti waspada juga ada musim hujan. Oke. Mas Adi, tadi Mas Adi mengatakan bahwa saat ini sedang berada di pengungsian di daerah Konga. Ya, saya di Konga, di desa Konga yang kurang lebih sekitar kalau tidak salah sekitar berapa Mas, 1000 ya, sekitar 1000 sampai 1200 ya. Karena ada beberapa titik, ada 7 titik pengungsian. Oke, Mas Andi mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi pengungsian warga di sana, Mas Andi? Ya, saya kira sangat terbantu, Mbak. Jadi di sini untuk makan juga disediakan dan ada 2 jenis pengungsian di sini. Jadi ada pengungsi yang dikoordinir oleh pemerintah, oleh NGO, oleh badan-badan, oleh kepolisian atau TNI. Tapi juga penduduk bisa mengungsi secara mandiri, namanya pengungsian mandiri. Nah, jadi untuk pengungsian mandiri mereka bisa mencari tempat sendiri, mungkin punya keluarga atau punya tempat, bisa pinjam sekolahan, pinjam rumah atau di tenda begitu. Kemudian mereka mencukupi kebutuhannya sendiri, tetapi juga mereka bisa mengambil misalnya harus mengambil makanan atau kebutuhan air itu bisa minta bantuan ke camp terdekat ya. Jadi mereka bisa makan di tenda Brimob untuk yang pengungsi mandiri. Kalau untuk pengungsi yang dikumpulkan oleh pemerintah, oleh badan itu mereka sudah ada makan pagi, makan siang, makan malam. Ya mungkin namanya juga pengungsian, memang ya kondisinya seperti ini. Tapi saya kira sampai saat ini masih terkondisi baik. Oke, baik. Tapi apakah semua warga yang ada di lereng Gunung Lewatobi laki-laki ini sudah berada di pengungsian semua atau masih ada warga yang tinggal di rumah mereka masing-masing saat ini, Mas Andi? Hampir mayoritas sudah diungsikan karena sesuai dengan rekomendasi dari PVMBG itu harus ya minimal 7 km dari Gunung Lewatobi ya, 7 km ya karena terakhir lava bom yang mendarat di setelah waktu erupsi itu adalah hampir juga mengenai dekat dengan pos gunung api ya itu hampir 6 sampai 7 kilo. Jadi bayangkan sehingga akhirnya rekomendasi adalah minimal 7 km seperti itu. Jadi sudah diungsikan hampir mayoritas, tetapi ada yang mungkin hanya pulang mengambil barang yang berharga seperti itu dan kembali lagi, Mbak. Jadi tidak dibolehkan untuk tidur di kawasan rawan bencana. Oke. Tadi Mas Andi menyinggung bahwa ini Gunung Lewatobi laki-laki mengeluarkan bom lava yang kemudian memicu terbakarnya rumah-rumah warga saat erupsi. Apakah ini berarti jadi karakteristik dari gunung tersebut, Mas?
Kalau karakteristik dari Leotobi adalah aliran lava, efusif maupun eksplosif. Nah, jadi ada strombolian, kemudian juga ada subvulkanian, ya eksplosif dan juga ada efusif. Artinya aliran lava seperti itu. Ketika magma masih cair, tekanan gasnya rendah, maka ini akan terjadi efusif. Ya. Kemudian ketika ada pengentalan dari magma tersebut, mungkin ada diferensiasi dan berasimilasi, maka bisa menjadi lebih kental. Nah, ini bisa membentuk semacam kubah di atas itu. Nah, jadi memang bukan karakteristik. Kayaknya mungkin baru saat ini saja di Leotobi terjadi ledakan atau letusan yang melontarkan bom sejauh 5 sampai hampir 4, 5 sampai 7 kilometer. Baru saat ini saja ini sepertinya. Oke, jadi ini baru kali pertama Gunung Lewotobi laki-laki mengeluarkan bom lavanya. Tapi apakah ada gunung-gunung lain yang juga memiliki hal yang serupa, Mas Andi? Ya, kalau bom lava itu pasti terjadi, Mbak, ketika erupsi eksplosif. Nah, hanya masalah jarak saja, masalah distance. Jadi di gunung api itu ada setiap letusan itu biasanya disertai bom ya, lava bom. Jadi ada namanya aliran piroklastik, kemudian jatuhan piroklastik, kemudian juga seruakan piroklastik. Nah, jadi jatuhan itu termasuk adalah bom tadi. Hanya jaraknya itu masih bisa berkisar antara jarak sentral, kemudian proksimal, kemudian medial, kemudian distal. Distal ini paling jauh. Nah, tapi biasanya jarak bom ini antara sentral sampai proksimal ya, seperti 5 sampai 7 kilometer tadi. Dan ini memang untuk di Lewotobi baru saat ini terjadi ya. Ini jadi terjadi karena adanya letusan eksplosif seperti itu. Iya, betul ya, karena letusan eksplosif dengan ya tekanan gas tinggi ya dan magma yang agak kental seperti itu. Saya cek kemarin batuan di lapangan ya. Oke. Dengan adanya potensi hal ini, apakah permukiman di wilayah Gunung Lewotobi laki-laki ini bisa ditinggali kembali, Mas? Ini yang agak sulit untuk dijawab ya. Jadi karena masih menunggu situasi gunung api, kita ikuti kemauan Gunung Lewotobi. Jadi untuk bisa kembali itu memerlukan keputusan yang harus melibatkan banyak pihak, Mbak, baik dari pakar, dari BVMBG, dari pemerintah, sejauh mana nanti aktivitas Gunung Lewotobi seperti itu. Jadi karena masih potensial terjadi naik turun, masih fluktuatif nih. Jadi kadang-kadang bisa istirahat sebentar, kemudian aktif lagi. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Saya kira untuk tempat-tempat yang sangat berbahaya seperti tadi saya sebutkan di desa Klatanlo dan Wolorono memang terbuka sekali, bisa terjadi lagi bom, mendapatkan bom lagi seperti letusan terakhir tanggal 3 itu. Saya kira, nah ini yang mungkin saya kira memang cukup berbahaya kalau tinggal di situ ya, secara langsung bisa terdampak gitu, Mbak. Oke. Mas Adi, biasanya untuk aktivitas vulkanik sendiri berlangsung berapa lama dan juga dipengaruhi apa saja nih, Mas Andi? Untuk aktivitas vulkanik itu kita tidak bisa memprediksi berapa lama ya, karena aktivitas masih sangat bergantung dengan kadang-kadang ada dipengaruhi oleh tektonik yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Kedua adalah dengan apa namanya aktivitas magmatik ya, kemudian air, suhu, gas ya. Nah, ini yang mempengaruhi kondisi gunung api ya, karena ketika proses vulkanisme dan magmatisme masih berlangsung, maka aktivitas vulkanik ini masih akan terjadi. Nah, naik turunnya tentu akan selalu dipantau, diawasi oleh pihak yang berwenang, Pak. Oke, Mas. Tidak ada yang bisa prediksi ya, tidak ada yang bisa prediksi. Oke. Nah, Mas Adi, kalau untuk erupsi ini ada dampaknya nggak sih untuk Gunung Lewotobi laki-laki sendiri? Dampak yang utama adalah tentu banyak sekali vegetasi-vegetasi yang hancur. Ya. Dampak kedua adalah mungkin ada perubahan ya, ada perubahan dari morfologi kawah, kemudian morfologi puncak dan morfologi lereng atau morfologi yang ada di Gunung Api Lewotobi. Nah, kemudian karena apa? Karena banyak sekali deposit ya dari jatuhan abu, kemudian juga aliran awan panas yang kalau orang di Jawa itu disebut wedus gembel, ya kemudian ada jatuhan bom lava, dan bahkan saya melihat lava bom ini bahkan berjatuhan itu 4 kilometer, mungkin ratusan sampai ribuan itu di kebun-kebun yang punya penduduk seperti itu, yang di daerah
terdampak 4 sampai 5 kilometer. Itu saya melihat sendiri. Oke, baik. Lalu apakah ini Gunung Lewotobi laki-laki ini memiliki siklus atau pola erupsi sendiri, Mas Andi? Ya, intervalnya kalau nggak salah itu tahun terakhir itu 2002-2003 ya. Jadi intervalnya memang tidak pendek, tetapi karena Lewotobi ini adalah tipe A strato gunung api, sehingga ini adalah gunung api aktif sejak tahun 1600 dan tercatat, dan memang punya interval sendiri. Tapi itu tidak jaminan karena bisa berubah setiap saat, Mbak, tergantung kondisi dan aktivitas vulkanisme yang ada di Lewotobi tersebut. Oke. Lalu ada potensi bahaya jangka panjang nggak, Mas Andi, yang bisa diwaspadai oleh warga sekitar? Seperti misalnya banjir lahar dingin atau yang lainnya? Ya, nah ini memang dengan akumulasi material yang menumpuk di tubuh gunung Lewotobi ya selama erupsi ini, maka memang bahaya sekunder yang berjangka panjang itu yang paling memungkinkan adalah lahar, selain potensi yang langsung erupsi primer dari Gunung Lewotobi yang akan terjadi. Tetapi lahar ini adalah bahaya sekunder yang bisa mengancam setiap saat. Jadi tergantung dengan kemiringan, kelerengan, dan arah daripada morfologi dari gunung api tersebut. Nah, jadi di sini yang terdampak yang saya lihat kemarin saya survei adalah ada daerah di daerah barat ya, di daerah barat seperti di bawah Latang, kemudian di daerah di dekat-dekat sini di daerah namanya Pulau Lera. Nah, di situ jadi desa-desa di situ termasuk Wolorono ya, Klatanlu seperti itu. Nah, ini terutama di barat ini jangka panjang akan harus waspada dengan lahar. Jadi bagaimana nanti sekarang mengantisipasi supaya lahar tersebut tidak merusak pemukiman terlalu banyak begitu. Oke, baik. Ini kan Gunung Lewotobi kembar ya, ada yang perempuan dan juga laki-laki. Tapi yang sering aktif adalah yang laki-laki. Sebenarnya apa yang jadi pemicunya dan juga apa perbedaannya, Mas Andi? Jadi perbedaannya adalah sebenarnya kalau secara teori satu gunung api itu satu dapur magma chamber. Nah, mungkin hanya proses magma yang naik atau menerobos memang lebih aktif ke Lewotobi laki-laki, karena Lewotobi perempuan ini hampir hanya 2 kali kalau tidak salah itu dalam sejarah erupsi dan meninggalkan kubah lava. Jadi memang untuk saat ini Lewotobi perempuan sedang tidur seperti itu, dan banyak aktivitas magma yang terfokus di Gunung Lewotobi, Mbak. Ya. Oke. Tapi apakah erupsi ini juga bisa memicu nanti aktifnya Gunung Lewotobi perempuan, Mas Andi? Saya kira tidak ya. Jadi ketika gunung api satu erupsi, ya contoh seperti di Merapi saja di Yogyakarta itu ya, Gunung Merapi dengan Merbabu kan sangat juga berdekatan ya. Itu juga tidak ada aktivitas yang memicu gunung di sebelahnya kemudian terpicu aktif ya. Jadi tergantung nanti anggap aja gunung ini sedang makan siang bersama, tetapi sekarang itu sedang makan siang yang sedang dinikmati adalah makan siang yang di Lewotobi. Jadi antara kaitannya tidak ada secara langsung ya. Tetapi ada satu gunung api yang mempunyai 2 kawah. Kalau ini kan 2 gunung ya, 2 vulkano. Nah, kalau gunung api yang mempunyai 2 kawah itu masih satu dapur magma, maka bisa dua-dua kawahnya dia aktif. Contohnya seperti di Gunung Karangetang, kawah 1, kawah 2 itu bisa erupsi bersama, bahkan erupsi yang berbeda. Yang satu erupsi, yang satu efusif, yang satu eksplosif, kadang seperti itu. Nah, memang beda kasus dengan yang di Lewotobi laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang terfokus dan aktif yang di Lewotobi laki-laki saja. Oke, jadi bedanya berbeda dapur magma begitu ya, Mas ya? Ya, secara teori dan untuk penampang gunung apinya berbeda ya. Oke. Ini sebelum ada erupsi besar juga sempat muncul tanda-tanda peningkatan aktivitas vulkanik. Kemudian saat pertama erupsi pada 3 November lalu menimbulkan korban jiwa. Sebenarnya bagaimana mitigasi bencana untuk warga sekitar, Mas Andi? Ya, yang sebenarnya adalah yang saya pelajari sudah ada ya rekomendasi, karena waktu itu sebelumnya juga sudah ditetapkan status level 3 ya, atau siaga. Siaga itu apa? Artinya siaga itu adalah pre-eruption warning. Jadi memang sudah harus siap-siap
ya. Jadi level siaga bisa langsung level 4 atau level siaga bisa langsung meletus. Nah, ini sehingga rekomendasi jaraknya waktu itu sudah ditetapkan sekian kilometer. Tapi kalau memang sampai ada korban, ya itu memang soal lain, ya takdir menentukan begitu. Ini yang memang sangat sulit diantisipasi, Mbak. Gunung api kadang memang unpredictable, jadi kadang kita tidak bisa memperkirakan sejauh mana besarnya atau sejauh mana dampaknya ketika erupsi pertama terjadi. Nah, ini memang masih membutuhkan mungkin barangkali ke depan ya lebih lanjut ya, keilmuan dan pengamatan lebih lanjut. Menurut saya begitu. Oke, yang dibutuhkan sekarang berarti adalah kewaspadaan seperti itu ya Mas Andi ya? Iya, jadi perlu ada mungkin sedikit edukasi kepada masyarakat tentang bahaya gunung api, mitigasi bencana seperti itu ya. Contohnya mungkin ya itulah ada beberapa negara yang mereka memberikan semacam kayak edukasi ketika ada gempa dan sebagainya seperti Jepang. Nah, saya kira ya di Indonesia sangat baik kalau ada seperti itu. Oke, Mas Andi terakhir ini Mas Andi sekarang berada di wilayah Flores Timur, apa saja yang akan Konga, dilakukan? ya Ya, di Konga. di Konga ya. Oke, apa saja yang akan dilakukan oleh Mas Andi selama di sana, Mas Andi? Ya, saya pengen ngambil beberapa sampel, kemudian saya juga mengamati secara visual, kemudian juga belajar ke pakar, kemudian karena nanti dari sini saya ingin mengambil sampel abunya, seperti itu. Jadi kemudian saya juga ingin buat dokumenter ya, dan juga ada sedikit yang saya salurkan yaitu bantuan dari tamu-tamu saya yang pernah ke Lewotobi, Mbak. Jadi kepada tim porter saya, kemudian tim lokal yang selama ini support saya. Jadi saya ke lokasi, saya mencari mereka, kita memberi bantuan sebisanya minimal meringankan ya beban mereka dan menghibur ya supaya tetap sabar dan tetap mengikuti arahan-arahan yang ditetapkan pihak yang berwenang. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mas Adi atas penjelasannya terkait kondisi terkini Gunung Lewotobi laki-laki dan juga beserta dampaknya. Baik, Tribunas, demikian wawancara kami bersama ahli vulkanologi Adi Susanto. Terima kasih, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.